Sejarah singkat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Pada waktu itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi melihat cahaya yang sangat terang benderang atau padang jinglang cahaya. Di mana Pak? Waktu itu Nabi Muhammad di Gua Hira. Di Gua Hira tempat semedi, uzlah untuk mencari kebenaran yang hakiki, yang benar ternyata benar. Akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah yang pertama kali lewat siapa? Malaikat Jibril. Wahyu yang pertama kali yaitu yang berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia dengan pena, terus dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun atau surat Al-Alaq ini adalah untuk apa? Pendidikan. Memberikan suatu pendidikan bahwa kalau memang ingin pandai, ingin mengerti, harus mau belajar. Setelah mengalami peristiwa di atas, kejadian di Gua Hira, Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dan pulang dalam kondisi ketakutan. Bingung beliau, gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah istri Nabi Muhammad merasa heran melihat kondisi suaminya, karena selama ini tidak pernah mengalami demikian. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, selimutilah aku. Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki apa? Pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus al-Akbar, yaitu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu, mereka akan memusuhimu, melawanmu dan membuangmu. Sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Ini Waraqah bin Naufal ingin membela seandainya masih hidup, waktu yang kalian harapkan Muhammad, yang kamu harapkan, akan membelamu. Tapi karena Waraqah pada waktu itu sudah tua,
dan akhirnya gimana? Ya, entah menangnya apa tidak dalam sejarahnya itu. Pokoknya Warokoh kalau ingin membantu seandainya masih hidup, ini adalah termasuk apa? Ya, berjuang karena sudah tidak ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir. Ayat Al-Quran yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ini merupakan anjuran atau pendidikan pada siapa saja. Orang itu kalau ingin mengerti, ingin mengetahui, ingin pandai harus mau belajar. Ya, baca. Bacalah ya apa saja pengetahuan. Belajar harus mau menulis, mau menghafal, mau membaca-baca buku-buku pengetahuan dan sebagainya. Yang kita dahulukan pengetahuan ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak dan ilmu sebab yang lain. Banyak sekali ilmu pengetahuan. Makanya yang kita dahulukan fondasi utama harus kita kuatkan agama kita dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah yang mempelajari tentang ketuhanan. Kalau fikih ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Kalau akhlak yang mempelajari tentang adab, tentang sopan santun, ramah tamah pada kehidupan manusia dan sebagainya. Kita harus mengerti dalam keadaan apapun harus tahu diri. Kalau orang yang sudah mengerti dalam keadaan apapun itu bijak, menjadi anak yang soleh-solehah, semua itu adalah harapan orang tua. Jadi orang tua mengharapkan kalian semua menjadi anak yang soleh-solehah. Karena anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua setiap saat pada keadaan apapun. Karena ini harapan semua orang tua kalian, maka harus kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan kita kalian jangan banyak bermain. Kalian masih kecil, masih menuntut ilmu dan sebagainya. Gunakanlah waktumu untuk belajar berbagai ilmu. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma barokah. Allahumma mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin.